Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita hari ini adalah eh, etos kerja untuk sukses tanpa batas. Ini bicara tentang dua hal ya. Jadi pertama adalah bicara tentang bagaimana kita menciptakan etos kerja, tetapi juga bagaimana etos kerja itu bisa memberikan dampak kesuksesan bagi kita, tetapi tidak hanya sukses dengan terbatas, tapi sukses tanpa batas. Insya Allah sampai 1 jam ke depan, saya seperti biasa Bapak Ibu akan menyampaikan cuplikan materi terlebih dahulu. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi, bertanya, atau bahkan mungkin memberikan tambahan, bisa juga sanggahan, atau mungkin bisa juga memberikan masukan terkait dengan tema-tema kita hari ini, termasuk juga tema-tema kita di masa depan, gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Saya sudah persiapkan slide untuk malam hari ini. Ya, judulnya adalah etos kerja untuk sukses tanpa batas. Nah Bapak Ibu, sebelum kita bicara tentang bagaimana caranya kita bisa menciptakan etos kerja sehingga bisa berdampak sukses tanpa batas, mungkin kita perlu samakan persepsi terlebih dahulu ya tentang apa sih itu yang disebut dengan etos kerja. Kalau bahasa Inggrisnya sebetulnya bukan etos tapi etik atau work ethic. Jadi kalau di kita tapi bukan etika kerja juga, tapi etos kerja. Jadi memang sudah selayaknya mereka yang bergabung di dalam sebuah perusahaan atau direkrut dalam sebuah organisasi selayaknya memiliki etos kerja. Ya, karena sebetulnya kita meng-hire seseorang itu harapannya adalah orang yang bergabung di perusahaan kita, dia itu bisa menunjukkan semangat kerja yang tinggi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwa semangat kerja yang tinggi itu bisa mengalirkan sebuah kesuksesan, baik itu bagi organisasi, perusahaan yang merekrut dia atau di mana dia bekerja, juga bisa memberikan dampak sukses bagi dirinya sendiri. Makanya tema kita hari ini adalah tentang etos kerja untuk sukses tanpa batas, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menarik terlebih dahulu ke arah belakang tentang apa sih itu etos kerja? Ya, jadi etos kerja itu sebetulnya memang terlihat ya, seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi, dia akan menunjukkan semangat dalam bekerja. Tetapi perlu kita pahami bahwa semangat kerja itu yang ditunjukkan secara fisik, ya dia mungkin pergi atau berangkat kerja pagi banget, kemudian di tempat kerja juga dia menunjukkan sebuah energi yang sangat positif. Dia kerjanya cekatan, kemudian tingkat kesalahan bekerjanya juga rendah, kemudian dia juga bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang banyak dan juga produktif, kemudian tidak ada konflik baik itu dengan atasan atau dengan teman-teman kerjanya, dan kemudian dia juga menjalankan semua aktivitas itu dengan riang gembira. Nah, tetapi bagaimanapun meskipun itu sebetulnya ditunjukkan secara fisik, percayalah bahwa sebetulnya etos kerja itu berangkat dari keyakinan atau dari faktor internal seseorang, ya, dalam melakukan sesuatu hal, ya, sehingga menciptakan sebuah tekad kerja, menunjukkan sebuah tipikal orang yang pekerja keras dan juga ingin menunjukkan hasil-hasil terbaik. Jadi kalau kita melihat ada orang yang memiliki ciri-ciri seperti itu, ya, dia memiliki energi yang sepertinya tidak pernah padam, dia juga menunjukkan tekad kerja yang sangat baik, dan dia juga menunjukkan hasil-hasil yang baik di hadapan atasan-atasan dan teman-teman kerjanya, maka itulah yang kita sebut sebagai etos kerja. Nah, tetapi kalau kita bicara terkait dengan bagaimana terbentuknya etos kerja itu, ya berangkatnya sebetulnya dari keyakinannya dia.
gitu. Makanya di situ saya tuliskan etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Nah, kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang dimaksud dengan etos kerja itu apa sih? Ya, etos kerja itu adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Jadi kalau etos kerja itu ditunjukkan oleh sebagian besar orang-orang di dalam perusahaan, maka nanti outputnya adalah kinerja atau performa perusahaan tentu saja. Nah, tetapi uniknya adalah kalau itu hanya dilakukan oleh segelintir orang saja di dalam perusahaan, maka yang nampak seperti orang gila gitu. Maksudnya apa? Ya, misalnya katalah kita punya karyawan 100, yang etos kerjanya tinggi cuma 5. Maka yang 95 orang saja itu bekerjanya kan biasa-biasa saja. Sementara 5%-nya atau 5 orangnya kerjanya bagus. Jadi kelihatan menjadi sangat minoritas. Nah, inilah kenapa banyak perusahaan itu seringkali mengundang para inspirator, para motivator, atau para pembicara-pembicara yang harapannya sebetulnya mereka bisa membantu perusahaan itu meningkatkan etos kerja seluruh karyawannya, baik itu dari jenjang tertinggi, top management, bisa juga teman-teman di middle management, lower management, bahkan mungkin di tim pelaksana atau seluruh karyawan dan staf secara keseluruhan. Ya, karena memang begitu besarnya dampak dari sebuah etos kerja terhadap keberhasilan perusahaan. Nah, Bapak Ibu, seringkali saya itu ditanya ya oleh teman-teman, baik itu ketika melakukan proses pendampingan atau sesi konsultasi atau diskusi-diskusi umum tentang bagaimana sih caranya membangun etos kerja karyawan saya gitu. Nah, Bapak Ibu, ini menarik sehingga kayaknya kalau diangkat menjadi sebuah tema Biztalk malam hari ini juga lumayan menarik nih. Jadi kita nanti cari tahu apa sih yang faktor-faktor yang menentukan seseorang itu memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, bagaimanapun sebetulnya etos kerja itu tidak bisa dikonstruksikan ya atau dibangun hanya dari satu perspektif. Maksudnya apa? Ketika kita ingin meningkatkan etos kerja seseorang, maka kita tidak bisa sebagai business owner, sebagai para pemimpin dalam perusahaan, kemudian kita bilang kepada tim kita, kamu tuh harus punya etos kerja yang tinggi, gitu. Ya, tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Karena etos kerja itu terlihat, tetapi dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak terlihat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Artinya apa? Orang yang baru bergabung dalam perusahaan bisa jadi dia itu memiliki etos kerja yang tinggi, ingin menunjukkan semangatnya, ingin menunjukkan tekadnya, dan ingin memperlihatkan kerja keras sampai kepada hasil-hasil kerjanya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kalau lingkungannya dia tidak mendukung etos kerjanya itu, maka bisa jadi sebetulnya lambat laun dia akan menurunkan intensitas etos kerjanya karena dia berasa kok saya gila sendiri gitu. Nah gitu ya. Nah jadi dengan kata lain sebetulnya orang yang baru pertama kali di hire dalam sebuah perusahaan, termasuk para business owner pada saat mengawali bisnisnya, pasti akan menunjukkan etos kerjanya yang tinggi gitu. Tetapi kalau ini tidak dipelihara, lambat laun sebetulnya etos kerja ini akan turun. Kenapa begitu? Karena faktor pembentuk etos kerja itu tidak melulu dari pihak internal individu-individu tersebut, tetapi justru lebih besarnya juga dibangun oleh lingkungannya, gitu ya. Jadi ada faktor internal, yakni individunya, dan ada faktor eksternal, yakni sistemnya, perusahaannya. Nah, nanti kita sebetulnya akan membahas bagaimana membangun etos kerja ini dari sudut pandang keduanya. Meskipun nanti di akhir kita akan sedikit menyinggung tentang bagaimana membangun etos kerja dari sudut pandang
internal karyawannya. Oke, ya kita coba pertajam lagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita simpulkan, ya, apa sih yang paling berpengaruh terhadap etos kerja seseorang? Ya, kalau kita perhatikan, etos kerja seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor tadi, faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Faktor internalnya apa? Berarti faktor internal ini yang saya sebut adalah dari pihak atau di sisi karyawan. Ya tentu saja butuh motivasi. Butuh motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan. Dorongan dari belakang atau tarikan dari depan. Karena motivasi itu ada dua sumber. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang diinginkan. Gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai sumber internal, yakni motivasinya. Nah, kemudian ada faktor eksternal yang ini juga sangat berpengaruh, dan bisa jadi orang yang motivasinya rendah pun akan terbentuk etos kerjanya bila mana faktor eksternalnya itu juga pengaruhnya besar. Apa itu? Ya, ada 6 sisanya. Kebetulan ini sangat menarik sekali. Yang saya mau tanyakan terkait masalah yang dua faktor tadi, Coach. Ya. Jadi etos kerja itu kan dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal. Yang mau saya tanyakan, yang terkait masalah internal itu kan masalah motivasi. Iya. Mungkin bisa ada tips bagaimana cara memotivasi karyawan bisa meningkatkan etos kerja, Coach. Itu yang pertama. Siap. Kemudian yang pertanyaan saya yang kedua, yang terkait masalah faktor eksternal, yang pertama adalah lingkungan kerja. Yeah. Ya. Lingkungan kerja seperti apa, Coach, yang bisa meningkatkan etos kerja? Mungkin ada pengalaman dari Coach Rian, mungkin di perusahaan-perusahaan yang lain yang bisa meningkatkan etos kerja. Itu pertanyaan saya, Coach. Jadi ada gambaran seperti apa biar kami bisa menerapkan di perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah budaya kerja. Nah ini saya rasa kan masing-masing perusahaan itu kan mempunyai budaya kerja masing-masing ya, yang beragam. Budaya kerja seperti apa, Coach, yang tepat yang bisa meningkatkan etos kerja karyawan biar karyawan itu bisa semakin termotivasi dan semangat dalam bekerja. Sementara itu dulu, Coach. Terima kasih. Siap. Sama-sama Mbak Rinti. Ini ada 3 pertanyaan. Pertama adalah bagaimana meningkatkan motivasi. Yang meningkatkan motivasi saya skip dulu karena nanti saya mau jawab di slide saya berikutnya. Ya. Karena memang tema kita kali ini sebetulnya justru itu, bagaimana meningkatkan motivasi yang itu berdampak pada etos kerja. Gitu. Kalau yang kaitannya dengan total remuneration ini sifatnya selingan aja supaya nanti kita imbang bahwa sebetulnya jangan terlalu mengharapkan motivasi yang tinggi tetapi tidak membenahi sistem dalam organisasinya. Nah, itu maksudnya ke situ. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua, bagaimana lingkungan terhadap etos kerja? Jadi lingkungan ini yang kita sebut lingkungan adalah orang-orang di sekitarnya dia. Ya, orang-orang di sekitarnya dia. Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang toksik. Orang toksik itu isinya apa? Isinya adalah dia berkeluh kesah terhadap pekerjaan. Kemudian dia juga mungkin lebih banyak komplain atas setiap perintah atau arahan atasannya. Kemudian dia juga lebih suka blaming, menyalahkan orang lain. Kemudian dia juga ketika dia diberikan pengertian, dia lebih banyak excuse gitu ya. Kemudian atau justify atau istilahnya penyakit BEJ. Nah, ini sebetulnya yang kita sebut sebagai lingkungan. Jadi bayangkan kalau seseorang, Mbak Rinti, di dalam organisasinya ada orang-orang yang model-model toxic semacam ini, yang BEJ tadi, blame, excuse, justify, suka nyalahin orang lain, nggak mau disalahin, kemudian dia pokoknya bagi dia itu segala sesuatu tuh buruk gitu, negative thinking gitu ya, overthinking. Nah, ini sebetulnya pasti akan sangat mengganggu orang-orang yang
bekerja di sekitarnya dia tidak akan nyaman. Nah, kalau ini dibiarkan, maka nanti dia akan menjadi ya namanya toksik ya. Dia seperti sel cancer, dia akan mencari temen yang punya pola kerja yang sama gitu. Jadi kalau misalkan itu loh bos tuh senangnya tuh merintah nggak pernah liatin kita. Nah, dia akan ketemu dengan orang yang vibrasi dengan dia akan bilang oh memang orangnya begitu, nanti dia akan cari lagi lingkungan, bahkan dia bikin grup WA sendiri orang-orang yang toksik semacam ini. Jadi secara tidak langsung sebetulnya orang-orang yang etos kerja yang tinggi lambat laun dia akan digerogoti oleh sel kanker yang semacam itu gitu, sehingga lambat laun itu akan menjadi sebuah penyakit yang menggejala dan penyakit yang menjangkit seluruh orang yang ada dalam perusahaan kita. Dampaknya apa? Ya etos kerjanya akan menurun secara komunal gitu. Nah, maka tadi saya bilang toksik ini kalau terus menerus dibiarkan, dia nanti akan membangun budaya kerja. Jadi BEJ itu tidak hanya sifat atau karakteristik individu, tapi juga sudah menjadi karakteristik komunal. Nah, kalau sudah menjadi karakteristik komunitas, maka inilah yang kita sebut sebagai budaya. Kita tidak sengaja membangunnya, tetapi karena ketidaksengajaan ini kita tidak aware, maka kemudian sesuatu yang negatif ini menjadi budaya kerja yang itu berdampak fatal, dan biasanya kita akan sulit untuk membangun budaya kerja yang positif. Memotivasi pembentuk etos kerja. Ya, jadi salah satu tadi saya sebutkan di awal bahwa dari 7 itu satu faktor internal atau individu yang bisa membentuk etos kerja ya motivasi. Motif itu 2, dorongan atau tarikan. Kalau dalam ilmu psikologi dasar gitu ya, manusia itu digerakkan oleh 2 hal. Rasa takut atau fear dan keinginan yang besar atau keserakahan, greedy, Bapak Ibu. Fear and greedy. Jadi kalau kita berkembalikan lagi kepada sifat hewani manusia itu digerakkan oleh 2 hal yang besar. Ketakutan dan keinginan yang besar. Ya. Nah, dua-duanya ini mempengaruhi motivasi seseorang. Nah, ada hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% motivasi seseorang itu digerakkan oleh rasa takut. Jadi orang itu lebih besar rasa takutnya daripada besar rasa keinginannya. Contoh misalnya begini. Ini kalau kita punya cincin 2 cincin emas, harganya beratnya 5 gram. Nah, kemudian saya bilang begini, Mas atau Mbak, kamu kan punya cincin 5 gram. Sini buat saya. Bulan depan saya gak kasih 10 gram. Atau kita bilang di tempat itu ada, saya tunjukkan dari tempatmu dalam beberapa kilo ke depan itu ada emas nilainya 15 gram. Kamu boleh ambil yang 15 gram itu, tapi serahkan dulu yang 5 gram itu. Nah, hasil penelitian Ibu menunjukkan bahwa ternyata orang itu enggan untuk melepaskan sesuatu yang dimiliki untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Jadi rasa fear, ketakutan kehilangan 5 gram itu lebih besar dibandingkan dengan 15 gram yang saya janjikan. Nah, ini artinya apa? Bahwa 80% seseorang itu berangkat melakukan sesuatu karena ketakutan. Nah, ini motivasi sebetulnya. Nah, meskipun tidak selalu begitu, tapi ini kan sifat umumnya. Nah, dan motivasi inilah yang kemudian menciptakan etos kerja, Bapak Ibu. Dia mau melakukan sesuatu atau dia tidak melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Jadi orang dalam konteks orang itu tidak ada yang tidak termotivasi. Ya. Jadi tidak ada orang yang malas, yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Jadi kalau kita lihat ada tim kita, kok etos kerjanya rendah, kok dia itu santai, kok dia itu kayaknya slow banget. Dia bukan malas, dia tidak punya motivasi.
gitu ya. Jadi makanya penting sekali membangun motivasi seseorang ini, apalagi kalau orang tersebut sudah motivasi lebih bagus. Meskipun motivasi bisa terdegradasi ketika 6 faktor tadi itu dalam perusahaan kita, kepemimpinan, budaya kerja, lingkungan, ya remunerasi dan lain sebagainya itu di situ juga bermasalah. Tentu saja akan terjadi penurunan atau degradasi motivasi. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa motivasi ini membentuk etos kerja seseorang, Bapak Ibu. Nah, kita bahas dulu mengapa motivasi. Jadi manusia, ya, yang membedakan antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lain adalah karena kita itu diberikan kebebasan berkehendak. Ini bedanya antara manusia dengan makhluk lain. Apa motivasi kita? Maka jadi pertanyaan buat kita adalah apa motivasi tim kita? Kalau Bapak Ibu sekalian pernah ikut kelas-kelas kita sebelumnya, kita pernah membedah sebuah buku Start From Why, punyanya Simon Sinek. Dia bilang bahwa sebetulnya yang menggerakkan seseorang itu bukan bagaimana cara melakukannya dan apa yang harus dilakukan, tetapi mengapa saya harus melakukan itu. Nah, gitu ya. Jadi penting sekali membangun motivasi ini. Ya. Nah, kalau kita bicara motivasi Bapak Ibu, jadi pertanyaan adalah motivasi seperti apa yang bisa menggerakkan seseorang? Kan begitu ya. Jadi motivasi seseorang itu, ini bukan bicara tentang tadi ya, insting tadi ya. Manusia itu digerakkan oleh 3 jenis motivasi Bapak Ibu. 3 jenis motivasi. Ada 3 jenis motivasi atau 3 tingkatan motivasi yang mempengaruhi seseorang sehingga dia itu mau melakukan sesuatu. Motivasi yang pertama adalah motif materi. Motivasi yang kedua adalah motif prestasi. Motif yang ketiga adalah motif valensi. Materi, prestasi, valensi, Bapak Ibu. Oke, jadi kalau kita bisa memahami 3 motivasi ini, maka sebetulnya kita menjadi pawang manusia gitu. 3 motivasi manusia. Nah, kita bahas satu persatu.